Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku, Januari Fun, dengan aku sendiri, Juana Jani. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ana. Gimana kabar anak-anak hari ini? Ibu harap anak-anak dalam keadaan baik ya. Oke, dan tetap semangat untuk belajar. Seperti hari ini kita akan mempelajari suatu mapel yang diampu oleh Ibu, yaitu PFIR atau Pelayanan Farmasi Ilmu Resep. Kita masih membicarakan bab yang kemarin ya, yaitu bab 1 tentang sediaan obat berupa larutan. Mari kita tonton. Ya, kita mulai membicarakan tentang bab 1 sediaan obat berupa larutan. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai ke pelajarannya, kita ngomongin dulu tentang kompetensi dasarnya ya. Poin 3.1 yaitu menerapkan pembuatan sediaan obat bentuk larutan. Oke, tentang kompetensi dasar poin 3.1, harapannya nanti siswa dapat mengetahui definisi tentang larutan, kemudian faktor apa yang mempengaruhi larutan, kemudian siswa juga mengetahui cara pembuatan larutan oral. Siswa juga mengetahui cara pembuatan sediaan larutan yang topikal. Kemudian siswa dapat menghitung perhitungan etanol. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Menurut karakteristik fisiknya terdapat dua sediaan cair ya. Yang pertama adalah sistem dispersi, yang kedua adalah larutan. Apa sih yang dimaksud dengan sistem dispersi? Sistem dispersi itu adalah bentuk sediaan yang terdiri dua atau lebih fase dengan satu fasenya terdispersi atau terdistribusi ke fase yang lain. Sedangkan larutan adalah dua atau lebih bahan atau sistem yang tercampur secara homogen. Kita lihat yang anak panah ya, itu merupakan suatu larutan karena zat yang terlarut di dalam situ sudah terhomogen sampai secara kasat mata kita tidak bisa melihat zat terlarut yang ada di dalam situ. Berbeda dengan dua larutan yang dilingkari ya, yang tengah dan yang kiri. Kalau yang tengah sebenarnya ada putih-putih yang berada di semua sisi. Hanya karena di video ini nggak kelihatan ya, mohon maaf. Dan yang satunya yang terdispersi atau zat terlarutnya itu ada di bagian bawah. Sistem kedua larutan ini merupakan yang sistem dispersi ya. Oke, jadi sebagai contoh aja untuk yang larutan itu seperti air gula ya. Jadi air putih yang kamu kasih gula, kamu aduk, akhirnya jadi homogen. Nah, itu adalah suatu larutan. Kemudian yang koloid sebagai contohnya adalah air santan ya. Ketika kita lihat, masih bisa kita lihat bahwa di situ zat terdispersinya seperti membuat kabut di seluruh bagian. Kemudian contoh yang suspensi seperti suspensi antibiotik ya, yang harus digojok dulu agar terdispersi ke seluruh bagian dan kemudian lama-kelamaan nanti ketika penyimpanan akan mengendap ke bawah. Oke, kita masuk ke definisi ya. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Jadi misalnya zat terlarutnya terdispersi secara molekuler atau secara kasat mata homogen, terlihat jernih dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut lain yang saling bercampur. Oleh karena molekul-molekul dalam larutan terdispersi secara merata, maka penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan umum digunakan loh, karena dapat memberikan jaminan keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik jika larutan diencerkan ataupun dicampur. Nah, itu tadi tentang definisi ya. Ingat, kita harus memahami definisi karena termasuk kompetensi dasar. Ketika zat A dilarutkan dalam air atau pelarut lain, dapat berbentuk 3 tipe larutan loh, sebagai berikut. Yang pertama, larutan encer, yaitu larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A terlarut. Larutan, yaitu larutan yang mengandung sejumlah besar zat A yang terlarut. Larutan jenuh, yaitu larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Kemudian larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Sebagai contoh, misalkan teman-teman punya segelas air, kemudian dalam gelas air tersebut teman-teman kasih garam sedikit, kemudian garamnya melarut, berarti larutan encer. Kemudian teman-teman tambahin lagi garam lagi dengan jumlah yang relatif lebih besar, nah itu termasuk larutan. Kemudian dengan tekanan dan dibikin temperaturnya tertentu atau lebih naik,
Nah, kemudian diberi jumlah garam yang lebih banyak dan masih terlarut, maka itu larutannya larutan jenuh. Ketika udah diatur temperaturnya dan tekanannya, ditambah lagi garam, dan ternyata garamnya udah nggak terlarut atau melebihi batas kelarutannya, nah itu berarti larutannya udah kelewat jenuh. Nah, batas antara kelewat jenuh itu sebelumnya adalah larutan jenuh ya. Oh iya, untuk tambahan aja ya, istilah dalam kelarutan, kalau misalkan ibu bilang solvent itu artinya zat pelarut. Kemudian kalau bilang solut, berarti itu yang dimaksud zat yang terlarut. Kita masuk ke contoh solvent atau pelarut ya. Yang pertama ada air. Ini merupakan pelarut yang paling umum digunakan ya. Biasa banget digunakan untuk sediaan-sediaan yang untuk dalam atau diminum. Kemudian yang kedua ada etanol. Biasanya digunakan untuk melarutkan kamfer, iodium, mentol, dan lainnya. Kemudian ada gliserin, biasanya untuk melarutkan senyawa tanin, zat tamak, boraks, dan fenol. Yang keempat ada ether, biasanya digunakan untuk melarutkan kamfer juga, fosfor, atau bahan sublimat. Ether biasanya dipakai untuk sediaan-sediaan yang eksternal atau untuk bagian luar ya. Kemudian ada minyak, biasanya dipakai untuk melarutkan kamfer juga dan mentol. Kemudian nomor 6, solvent berupa parafin liquidum, biasanya untuk sera, cetaceum, minyak-minyak, kamfer, dan juga mentol. Yang ketujuh ada ether minyak tanah untuk melarutkan minyak-minyak lemak. Kita masuk ke keuntungan dan kerugian larutan ya. Untuk keuntungannya dulu, yang nomor 1, usia anak-anak dan dewasa yang terutama lansia yang pada usia-usia tersebut sering mengalami kesulitan untuk menelan, ini larutannya lebih menjadi pilihan ya bagi mereka. Kemudian yang nomor 2, dibanding dengan sediaan tablet yang harus hancur dulu di dalam tubuh, sediaan larutan ini lebih mudah terdisolusi dan kemudian cepat diabsorpsi. Nomor 3, absorpsi dalam saluran cerna itu tidak akan tertunda. Ingat ya, kalau tablet tadi kan tertunda karena perlu waktu hancur. Beda dengan larutan yang dapat langsung diabsorpsi. Oke, kita ngomongin tentang kerugian ya. Yang pertama, kurang stabil dibanding dengan sediaan padat yang lain karena perubahan kimia yang berlangsung dalam larutan lebih cepat. Kemudian, rasa dan bau yang tidak enak sulit ditutupi untuk sediaan larutan. Volume kemasannya lebih besar, jadi kurang praktis untuk dibawa kemana-mana. Kemudian ketika minum perlu alat bantu berupa sendok takar atau gelas ukur. Oh iya, satu lagi untuk kompetensi dasar yang lain yang perlu kita pahami yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Oke, kita ngomongin tentang faktor yang mempengaruhi kelarutan zat. Yang pertama, sifat daripada solut dan solvent sendiri ya. Jadi, solut yang bersifat polar akan terlarut pada solvent yang bersifat polar dan sebaliknya, atau solut yang bersifat non-polar hanya terlarut pada solvent yang bersifat non-polar juga. Contohnya, garam anorganik itu akan larut pada solvent polar atau air misalkan. Alkaloida basa akan terlarut pada solvent yang non-polar, sebagai contoh kloroform. Oke, yang nomor 2 adalah kosolvensi. Itu adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau dimodifikasi pelarutnya. Nah, teknik ini sangat efektif loh untuk meningkatkan kelarutan obat-obat yang kurang larut dalam pelarutnya. Sebagai contoh, luminal itu tidak dapat larut dengan solvent air, tetapi dengan penambahan gliserin kemudian membuat luminal itu larut, sehingga luminal sirup bisa diproduksi dan bisa dipakai untuk anak-anak. Yang ketiga adalah faktor kelarutan, sedikit menyinggung Fi ya. Di Fi kan ada pembagian kelarutan tuh, dari mulai sangat mudah larut, mudah larut. Nah ingat ya, ibu ambil contoh yang mudah larut. Zat yang mudah larut hanya membutuhkan sedikit pelarut untuk melarutkan. Sebaliknya yang sukar larut akan membutuhkan volume yang lebih banyak untuk dapat melarutkan zat tersebut. Kita masuk ke faktor yang mempengaruhi kelarutan keempat, temperatur atau suhu. Kenaikan suhu akan menunjukkan kecenderungan untuk terjadi peningkatan kelarutan atau proses endoterm ya. Proses ini kelarutannya membutuhkan panas. Kemudian yang sebaliknya adalah peningkatan suhu akan menimbulkan kelarutannya menjadi menurun atau proses eksoterm atau proses kelarutan yang menghasilkan panas. Sebagai contoh di bawah ya, kalau yang endoterm itu solut ditambah solvent kemudian dipanaskan, itu akan menjadi suatu larutan.
Sebagai contoh di kehidupan sehari-hari itu solut dan solvent, solutnya gula dan solventnya air, kemudian dipanaskan itu akan menjadi suatu larutan ya. Nah ini endoterm. Nah solut ditambah solvent membentuk larutan dan panas, ini adalah proses eksoterm. Sebagai contoh solutnya NaOH, solventnya air, airnya nggak panas ya. Tapi ketika dia ditambahkan, keduanya itu dicampur, itu akan membentuk larutan dan mengeluarkan panas pada larutan. Masuk faktor yang mempengaruhi kelarutan nomor 5 yaitu salting out. Suatu peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang ditambahkan ke dalam suatu larutan, ternyata dia mempunyai kelarutan yang lebih besar dibanding zat terlarut yang utama di dalam larutan tersebut, sehingga menyebabkan penurunan dari kelarutan zat utama, sehingga zat utama yang tadi yang terlarut dalam larutan akhirnya dia mengendap kalah dengan yang zat terlarut yang ditambahkan terakhir. Kita masuk ke yang keenam, salting in. Adalah suatu zat terlarut tertentu yang ditambahkan, kemudian dia menyebabkan kelarutan zat utamanya di dalam solvent menjadi lebih besar. Jadi kalau ini sama-sama menang ya, jadi tidak saling mengganggu. Sebagai contoh aja riboflavin yang tadinya tidak larut dalam air, ketika ditambahin sama air, tapi adanya nikotinamida ditambahkan setelahnya itu akan meningkatkan kelarutan riboflavin dalam air. Jadi sama-sama menang ya. Yang terakhir adalah pembentukan kompleks nomor 7, peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Sebagai contoh, kalium iodida ditambah iodid akan jadi suatu garam yaitu kalium triiodida. Oh iya, satu lagi, ini juga nggak kalah penting ya, kita akan mempelajari faktor yang mempengaruhi tentang kecepatan kelarutan. Faktor yang mempengaruhi kecepatan kelarutan yang pertama adalah ukuran partikel. Semakin halus, semakin kecil akan semakin cepat larut ya. Karena ketika ukurannya lebih kecil, maka luas permukaannya akan lebih luas. Karena lebih luas sehingga kontak dengan pelarut menjadi lebih besar. Kemungkinan untuk melarut jadi lebih cepat ya. Yang kedua adalah suhu. Umumnya terjadi kenaikan suhu akan menambah kelarutan daripada zat terlarut. Yang ketiga adalah pengadukan. Dengan adanya proses pengadukan akan lebih mempercepat kelarutan. Sebagai contoh, kalau kamu mau minum teh pasti kamu aduk kan biar gulanya cepat larut. Nah, itu artinya kamu memanfaatkan faktor pengadukan karena kamu tahu adanya pengadukan akan mempercepat kelarutan. Oke, dari Ibu cukup segini. Semoga bisa menambah informasi ke anak-anak atau ke teman-teman semuanya. Dan kita ketemu lagi di part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.